Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Semoga video ini bermanfaat untuk semua siswa-siswi di seluruh Indonesia, khususnya SMA Negeri 1 Sumberjaya. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang memiliki kecepatan yang konstan, sehingga percepatannya bernilai 0. Artinya, benda itu bergerak dengan kecepatan yang selalu sama, sehingga nilai percepatannya bernilai 0. Contoh GLB dalam kehidupan, di mana ada perjalanan kereta api, kemudian ada perjalanan kapal laut, perjalanan di jalan tol, dan gerak pesawat terbang. Jika kita menaiki kereta api, jarang terjadi kita tidak tepat waktu. Hal itu dikarenakan karena kecepatan kereta api itu selalu konstan, sehingga jadwal tibanya di stasiun tujuan pun juga sudah bisa ditentukan dari awal. Kemudian ketika kita melalui jalan tol, ada jalan tol yang lurus, ada jalan tol yang berbelok. Ketika lurus kita menggunakan GLB, tetapi ketika kita mengerem kemudian belok ke kanan atau kiri, kita menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya ada gerak pesawat terbang. Jadi pesawat terbang ketika sudah mencapai di awan, sudah melewati awan, gerak pesawat terbang itu lurus, tapi ketika mau landas baru berubah. Contoh soal GLB. Ray pergi dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 6 pagi. Jarak Jakarta-Bandung 150 km. Jika kecepatan mobil Ray 75 km per jam, maka pukul berapa Ray sampai di Bandung? Jadi dari soal kita mendapatkan jarak Jakarta-Bandung itu 150 km, S 150 km. Kemudian kecepatannya 75 km per jam. Ditanya waktu, berarti waktu itu jarak dibagi kecepatan. 150 dibagi 75, 2 jam. Berarti Ray butuh waktu 2 jam menuju Bandung. Kalau berangkatnya jam 6, berarti sampai di Bandung 6 tambah 2 jam, 6, 7, 8. Maka tiba di Bandung pukul 8. Rumus GLB hanya ini ya. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Di dalam GLBB ada namanya percepatan. Percepatan itu adalah, nanti kita bahas, positif jika dipercepat, negatif jika diperlambat. Nah ini dia, apa itu percepatan? Percepatan adalah hasil bagi perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Namanya perubahan kecepatan berarti ada dua kecepatan, di mana di sini ada kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Ada waktu akhir dikurang waktu awal. Ini contohnya. Sebuah mobil sedang bergerak di sepanjang jalan tol yang lurus. Kecepatan mobil mula-mula 15 meter per sekon. Jika kemudian pengendara mengerem setelah 5 detik, kecepatan menjadi 5 meter per sekon. Maka percepatan rata-rata mobil tersebut adalah, dari rumus, dari soal kita mendapatkan V0 sama dengan 15 meter per sekon. VT atau kecepatan akhir setelah dilakukan pengereman mengalami suatu perlambatan, sehingga percepatannya pasti nanti bernilai negatif. Delta T-nya 5 detik. Percepatannya adalah kecepatan akhir 5 dikurang kecepatan awal 15 dibagi selang waktunya 5. 5 min 15 min 10 dibagi 5. Min bagi plus min. 10 bagi 5, 2. Berarti mengalami perlambatan negatif 2 meter per sekon kuadrat.
Contoh GLBB dalam kehidupan. Contohnya ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah gerak jatuh sebuah buah kelapa dari pohonnya. Boleh juga sebuah apel dari pohon apel. Boleh juga ini kelereng yang jatuh dari meja. Jadi semakin lama karena semakin dekat dengan bumi, maka kecepatannya pun semakin besar. Selanjutnya contohnya adalah bola dilempar ke atas. Bola, ketika kita melempar bola ke atas, itu semakin lama, kecepatan bolanya berkurang. Sehingga semakin mencapai puncak, dan ketika mencapai puncak, kecepatannya bernilai 0. Karena dia akan berhenti. Ketika dia balik ke bawah, maka kecepatannya bertambah karena ada percepatan gravitasi. Ini kumpulan rumus GLBB, ada 3, pasti kalian sudah hafal semua. Nah, ini selanjutnya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini berasal dari rumus GLBB yang ini. S jarak, karena gerak jatuh bebas berarti berupa vertikal, jarak menjadi ketinggian. Ya, S diganti H. V0 kok hilang V0 dikali T? V0. Contoh gerak jatuh bebas itu adalah gerak sebuah buah-buahan yang jatuh dari pohon. Awal mulanya kan buahnya nempel di ranting, tidak memiliki kecepatan. Berarti kecepatan awalnya bernilai 0. 0 dikali T 0, sehingga rumusnya hanya ada setengah dikali A dikali T kuadrat. Si percepatan ini karena adanya di gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi, makanya A diganti huruf G. T kuadratnya masih sama. Kemudian rumus kedua berubah karena tidak ada V0, makanya hanya ada G kali T. G kali T. Rumus ketiga, kecepatan akhir kuadrat, ini masih sama, V0-nya tidak ada, maka rumus VT kuadrat hanya ada 2 kali G kali H. Jadi A itu diganti G, S diganti H. VT kuadrat 2GH. VT itu sendiri berarti akar dari 2GH. Rumus GVA, ini ada 3. Sama, semuanya berasal dari rumus awal GLBB. Vertikal ke atas ini bernilai negatif karena semakin atas kecepatannya semakin berkurang. Atau bendanya bergerak melawan gravitasi bumi sehingga tandanya negatif, negatif, negatif. Sedangkan gerak vertikal ke bawah berarti dari atas ke bawah, benda yang jatuh atau kita jatuhkan itu berarti percepatan gravitasinya positif karena dipercepat. Semakin dekat dengan bumi semakin besar kecepatannya. Jadi di sini rumusnya positif, dipercepat. Kalau ke atas diperlambat, melambat hingga akhirnya dia berhenti. Ini keterangannya. VT adalah kecepatan setelah T detik. V0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah yang ketutupan ya. H itu ketinggian, jadi satuannya meter. Untuk pembahasan soal, nanti ada di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tonton video ini agar pemahaman kalian lebih dalam. Dan selalu ingat bahwa belajar itu adalah sebuah proses memahami, bukan menghafal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.